Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita boleh kembali bertemu di dalam program Sapa Senja di sore hari ini. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam perkumpulan kita bersama dengan keluarga kita di dalam rumah. Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di sore hari ini adalah berbicara tentang kasih. Satu kata yang sangat disukai oleh setiap orang percaya atau semua orang adalah kata kasih. Karena kasih ini merupakan hal yang sangat dinantikan atau yang sangat disukai oleh setiap orang. Karena ada orang berkata bahwa kasih itu adalah bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Atau ketika kasih itu ada di dalam diri kita, itu membuktikan bahwa Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Sore hari ini, tema renungan kita adalah karakter kasih Allah. Kasih adalah sesuatu hal yang sangat dibuktikan oleh Tuhan, sebab Allah adalah kasih. Karakter kasih Allah sore hari ini akan kita sama-sama pelajari. Yang pertama, karakter kasih Allah yang pertama adalah Allah kekal. Karakter kasih Allah itu kekal adanya. Kita melihat di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Inilah salah satu bukti bahwa karakter kasih Allah itu kekal adanya. Kita melihat dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Setelah mereka ada di dalam tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah, sehingga Allah akan membuang mereka ke Babel. Nah, setelah mereka ada di Babel, di pembuangan, firman Tuhan datang kepada nabinya yang bernama Yeremia. Dan akhirnya Yeremia menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel pada waktu itu, yang menjelaskan bahwa Allah akan melanjutkan kasih itu kepada bangsa Israel. Saya yakin dan percaya kepada kita Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melihat segala kekurangan kita. Tuhan tidak akan pernah melihat segala kelemahan kita atau pelanggaran yang kita lakukan. Karena sifat Allah itu adalah kasih yang kekal. Dan Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan atau ketidaktaatan kita. Allah tetap melakukan kasih-Nya kepada kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel, kasih itu juga dilanjutkan Allah kepada kita sebagai orang percaya. Haleluya. Yang kedua, karakter kasih Allah yang kedua adalah kasih Allah yang universal. Di mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, atau ketika Allah melakukan penciptaan itu, Tuhan berkata semua baik. Apa yang sudah dilakukan oleh Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam penciptaan, Tuhan berkata semua baik. Salah satu yang diciptakan oleh Allah adalah manusia. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan saudara dan saya seturut dengan gambarnya Allah. Ketika kasih Allah itu universal, Tuhan tidak hanya mengasihi kita orang percaya. Ternyata
Tuhan mengasihi semua apa yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini. Kita melihat ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu atau gambar Allah itu rusak oleh karena dosa. Bagaimana cara Allah supaya ciptaannya itu dipulihkan kembali? Karena tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya untuk dimusnahkan. Terkhususnya adalah kita sebagai orang percaya. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita telah hilang. Gambar atau citra diri kita sudah rusak. Allah berupaya untuk memulihkan kembali gambar Allah itu. Kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi semua yang diciptakan oleh tangannya, kita sebagai manusia. Ketika Allah mau memulihkan ciptaannya tadi, ketika Allah mau memulihkan manusia yang adalah ciptaannya Tuhan tadi, dia mengorbankan dirinya. Dia melakukan upaya dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang telah rusak ini dipulihkan oleh tadi. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah hadir, Allah datang kepada semua orang. Ketika orang yang mendengar firman, mendengar Injil, membuka hatinya, maka Allah akan masuk ke dalam hatinya, sehingga gambar Allah itu diperbaharui kembali. Yang ketiga, karakter kasih Allah yang ketiga adalah kasih Allah itu berkorban. Haleluya. Inilah bukti. Salah satu karakter dari kasih Allah itu adalah berkorban. Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Berkata demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah salah satu bukti dari kasih Allah itu, bahwa karakter kasih Allah itu adalah berkorban. Allah mengorbankan dirinya. Allah memberikan Yesus Kristus, anaknya, kepada setiap kita, supaya kita beroleh hidup yang layak, hidup yang benar, hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Kasih Allah itu berkorban adanya. Ada begitu banyak contoh-contoh Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan kepada setiap kita, supaya kita dapat meneladani pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan. Salah satunya adalah Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, dikorbankan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita belajar dari seorang Paulus. Dia mengorbankan kenyamanannya sebagai ahli Taurat. Dia mengorbankan pangkatnya, gelarnya. Kepujian bagi dia ketika dia tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika dia beroleh kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, semuanya berubah 95%. Dan akhirnya dia berani mengorbankan dirinya oleh karena dia meneladani Yesus Kristus. Siapa lagi? Kita belajar dari Stefanus. Dia mengorbankan nyawanya demi imannya kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita di sore hari ini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Boleh kita melihat atau boleh kita mencek kembali diri kita. Kira-kira sejauh ini kita mengenal Yesus Kristus, apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Biarlah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini menjadi perenungan mendalam bagi kita, sehingga kita kembali kepada Tuhan, sehingga kita kembali kepada Bapa, bahwa kita melihat karakter kasih Allah itu adalah Allah yang mau berkorban untuk saudara dan saya.
Kita tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kita melihat segala keajaiban-keajaiban Tuhan dinyatakan kepada setiap kita. Inilah renungan bagi kita di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.